Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Eva. Dan kali ini di Connecting Time kita akan membahas mengenai challenge seorang leader untuk membangun tim, untuk berkolaborasi dengan baik, untuk menghadapi masalah yang cepat, dan diberi solusi yang cepat juga. Dan kali ini Eva nggak sendirian. Saat ini Eva sudah ditemani oleh salah satu narasumber dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung saja nih kita sapa, yaitu Bapak Daniel Prastowo. Oke Pak Daniel, terima kasih sebelumnya ya sudah mau sharing-sharing di video bersama dengan Foster & Bridge Indonesia. Iya Pak, sebelum kita masuk boleh dong Pak di-sharingin nih ke sahabat profesional, aktivitas Bapak Daniel sehari-hari itu apa aja sih Pak? Aktivitas sehari-hari saya bekerja seperti biasa, melakukan riset mengenai pajak, kemudian memantau investasi keuangan perusahaan, terus bersama dengan keluarga ini untuk kehidupan pribadi, nemenin anak-anak ke PJJ sambil di sela-sela waktu itu saya sempatkan untuk belajar main alat musik seperti gitar, piano, sama biola. Nah Pak, kita kan akan membahas mengenai challenge seorang leader untuk membangun tim, untuk berkolaborasi dengan baik, untuk menghadapi masalah yang cepat dan diberi solusi yang cepat juga. Pertanyaan pertama ya Pak ya. Bagaimana sih Pak cara memimpin tim kecil? Misalnya di tim tersebut ada 1-5 orang anggota. Silakan Pak Daniel. Bagaimana cara memimpin tim kecil yang anggotanya di antara minimal 1 orang sampai 5 orang? Dari pengalaman saya pribadi dan juga kalau saya mau mengambil satu teori dari seorang pakar manajemen yang namanya Ringelmann. Itu berdasarkan penelitian, komitmen dan motivasi setiap orang untuk memberikan kontribusi secara maksimal dalam tim kecil itu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena ada karakter khusus dari suatu tim kecil. Apa itu? Jadi kalau kita bandingkan, Ringelmann dia melakukan suatu survei, dan dia melakukan comparative study dengan antara tim kecil dengan tim yang anggotanya besar, atau span of control-nya lebih luas. Itu ternyata ada karakter spesifik dari tim kecil yang menurut hasil penelitian Ringelmann ini bernilai positif, yaitu apa itu? Koordinasi dan komunikasi yang lebih intens antara tim leader dengan masing-masing anggota. Dan antara anggota satu dengan yang lain, communication gap-nya ini lebih bisa diminimalisir dan bisa diantisipasi bila seandainya ada miskomunikasi. Karena biasanya ada prompt feedback atau ada respon yang langsung bisa ditelaah pada saat itu. Kemudian semakin banyak orang dalam tim, maka sebenarnya lebih banyak waktu untuk menyamakan proses berpikir. Tapi dengan tim yang kecil, maka platform untuk berpikir dengan cara yang lebih seragam atau uniform itu lebih cepat dan lebih mudah untuk dicapai. Kemudian ada karakter spesifik lain dalam tim kecil, yaitu keterikatan secara emosional dengan grup itu lebih tinggi. Jadi kalau kita sering dengar apa tuh namanya state of corps ya, atau jiwa korsa. Ini kalau dalam tim kecil lebih mudah untuk dibentuk sebenarnya. Walaupun dalam perusahaan-perusahaan besar atau dalam organisasi yang besar itu juga beberapa itu memiliki ikatan emosional yang kuat dengan setiap karyawannya. Tapi secara umum, menurut penelitian si Ringelmann ini, tim kecil itu lebih memiliki kekuatan emosional yang lebih tinggi. Jadi keterikatan batin satu dengan yang lain, termasuk dengan grup, itu lebih tinggi. Sehingga komitmen dari masing-masing anggota untuk pencapaian target kelompok ini menjadi lebih tinggi. Nah, intinya cara memimpin tim kecil ini harusnya lebih mudah karena span of control-nya lebih kecil, kemudian lebih fokus dalam melakukan assessment
atas talent, kemudian karakter and personality dari tiap anggota tim. Demikian Mbak Eva. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Bagaimana seorang manajer mengerti kemampuan tiap anggota timnya? Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, itu ada dua hal yang kita harus pahami dari tiap-tiap anggota. Satu adalah dari sisi kapabilitas, itu ada dua yang sangat menonjol. Satu adalah tentunya adalah technical skill, atau bisa juga kita bilang hard skill ya. Hard skill di mana kapasitas dia secara fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan. Jadi lebih ke task oriented ya kan. Kemudian yang kedua adalah pasti soft skill atau kemampuan untuk mengelola pikiran, perasaan dan mentalitinya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menilai mereka? Tentunya pada saat kita kalau sebagai seorang leader atau sebagai orang manager, ada dua hal yang kita bisa hadapi saat kita ditunjuk menjadi seorang leader. Pertama, dalam situasi di mana anggotanya itu sudah given. Jadi kita masuk dalam suatu organisasi menjadi seorang leader, manager, tapi semua staff kita atau semua kontributor dalam tim atau semua subordinate kita itu sudah ada, jadi sudah eksis sebelumnya, sudah given. Nah, dengan kondisi seperti itu, berarti kita harus melakukan assessment ongoing. Dalam arti, dalam day-to-day doing task ya, pada saat melakukan pekerjaan, saat mereka melakukan diskusi, saat berbicara dengan kita, saling berinteraksi gitu, kita sambil menilai. Ini sebenarnya mereka tuh sudah sesuai dengan harapan kita atau ekspektasi kita atau belum. Nah, yang kedua adalah membandingkan dengan hasil assessment dari HR. Kita harusnya sebagai seorang manajer atau pimpinan berhak untuk mendapatkan data mengenai hasil assessment mereka pada saat mereka direkrut sampai mereka diterima, diinterview oleh pihak-pihak terkait. Itu harus kita bandingkan dan kita sesuaikan dengan apa yang kita lihat sehari-hari secara langsung on the spot. Itu adalah penilaian yang kita lakukan pada saat kita mendapatkan yang sudah given. Tapi kalau kita dari perusahaan yang baru atau ini departemen baru, kita ditunjuk sebagai seorang manajernya dan kemudian kita harus melakukan rekrutmen sendiri sebagai user, itu berarti kita harus melakukan assessment di depan ya kan. Kita harus melakukan seleksi seperti halnya yang dilakukan oleh human capital atau human resource development. Kalau mereka lebih fokus ke hal-hal yang bersifat umum. Nah, pada saat sampai ke kita sebagai user, kita harus melakukan assessment ulang dari sisi kepentingan user. Itu dari dua sisi ya, baik sisi teknis maupun non teknis. Karena apa? Walaupun secara teknis mungkin dari sisi tes yang diberikan oleh si HR itu sudah sesuai dengan standar, tapi kadang kebutuhan dari tiap-tiap user itu secara teknis juga bisa berbeda. Walaupun sama-sama misalnya di bidang marketing ya, sama-sama di bidang sales atau sama-sama di bidang accounting, itu bisa kita lebih fokus kemana sih sebenarnya dengan orang ini, dengan kebutuhan dari departemen atau kebutuhan organisasi. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau tidak ada yang namanya interview atau komunikasi interaktif dengan yang bersangkutan, itu bisa dilakukan juga dengan sistem online seperti sekarang ini di masa pandemi, itu bisa dilakukan. Tidak masalah. Tapi itu harus dilakukan. Karena apa? Karena bagaimana kita menilai karakter seseorang dari bagaimana dia menjawab, dari mana dia bersikap pada saat menjawab, bagaimana dia bagaimana menyusun kata-kata secara sistematis pada saat melakukan interaksi interview, itu akan menentukan ini proses berpikir anak ini apakah sesuai nggak dengan apa yang kita butuhkan. Bagaimana dia jujur atau tidak dalam mengungkapkan perasaannya, jujur atau tidak dalam menjelaskan bagaimana dia berpengalaman dalam bidang ini.
kalau itu dilakukan secara tertulis saja, kadang ada hal yang tidak bisa terlihat, ya. Dengan tatapan mata seperti ini akan terlihat. Kemudian sekarang gini, kalau memimpin tim kecil dengan ini diasumsikan apa yang sudah kita assess di depan, yang given maupun yang ongoing tadi sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya bagaimana cara memimpinnya? Nah, itu saya lihat kata kuncinya adalah komunikasi. Setelah kita tahu karakternya dia seperti apa, setelah tahu dia kapasitasnya seperti apa, tinggal bagaimana kita nanti akan menentukan path dia selanjutnya seperti apa. Dia akan sudah pasti ditempatkan di bagian A. Kemudian untuk kita akan melihat kondisi perkembangannya dia seperti apa, itu dari day to day monitoring. Ini juga ada ongoing assessment yang akan berjalan terus selama dia bekerja, baik di masa probation maupun setelah kita akan tentukan dia akan diangkat sebagai karyawan atau tidak. Itu kita tentukan di dalam day-to-day monitoring tersebut sebenarnya. Nah, ada hal-hal yang akan menentukan bagaimana cara kita memimpin satu tim yang sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu tidak berarti semuanya selesai, ya. Tapi harus ada pemantauan secara langsung bagaimana di lapangan dia bekerja. Kemudian apa yang kita harus melihat, apa yang ingin mereka prioritaskan saat ini. Apakah mereka ini ingin menomorsatukan aktualisasi diri atau pengembangan diri, atau dalam arti luas adalah kenyamanan kerja, atau mereka hanya berpikir mengenai remunerasi dan fasilitas saja. Kemudian kita lihat juga apakah mereka sebenarnya orangnya. Nah, ini pada saat assessment kadang tidak ketahuan nih. Misalnya kalau kita tanya nih, apakah Anda bersedia untuk diberikan tanggung jawab A, B, C dalam situasi apapun misalnya, mereka akan menjawab, iya Pak, saya apapun yang diberikan akan saya lakukan. Tapi pada saat faktanya, pada saat sudah berjalan, sudah diangkat apalagi, ada kejadian di mana mereka, wah ini kan nggak sesuai dengan apa yang dulu saya ditugaskan ke saya, kok sekarang ada job desk yang berkembang dan segala macam. Ada yang seperti itu. Jadi sifat-sifat seperti can do attitude atau bersedia untuk melakukan apapun itu salah satu nilai positif, ya. Walaupun pada perkembangannya kadang ini juga pernah oleh para ahli juga disinggung, can do attitude itu bisa menjerumuskan perusahaan sendiri. Karena apa? Karena orang yang tidak bekerja dalam kapasitasnya tapi dipaksa mengerjakan hal yang tidak dia kuasai, itu justru akan menjadi kontraproduktif bagi perusahaan. Tapi ini saya melihat dari sisi positifnya, kalau can do attitude berarti adalah yang bersangkutan itu bersedia untuk berusaha tanpa menolak di depan untuk melakukan sesuatu. Nah, masalahnya dia bisa atau tidak, itu kita yang akan menentukan. Oh, dia punya potensi, oh dia punya arah untuk bisa berkembang dalam mengerjakan pekerjaan ini. Nah, itu fungsi kita nanti untuk melakukan pendampingan atau coaching atau pelatihan secara atasan dengan bawahan. Oke. Demikian Mbak Eva. Pertanyaan selanjutnya, apa yang pertama kali Pak harus kita lakukan ya Pak ya, jadi seorang manajer untuk membangun trust di antara anggota timnya? Nah, sekarang seperti yang diutarakan tadi lewat pertanyaan Mbak Eva, bahwa apa sih yang harusnya dilakukan pertama kali bagi seorang manajer untuk membangun trust. Trust dalam arti adalah kepercayaan, ya, di antara anggota timnya. Nah, ini sesuatu yang kadang secara teori itu bisa disampaikan dengan mudah, tapi pada saat di lapangan dengan dinamika kelompok yang sangat tinggi itu tidak mudah membangun suatu kepercayaan. Nah, sekarang kita akan melihat kepercayaan yang seperti apa sih yang dimaksud di sini. Saya akan bagi kepercayaan yang ada adalah kepercayaan antara tiap anggota tim dengan leadernya. Jadi antara staff dengan pimpinannya atau staff dengan manajernya. Itu harus ada dulu trust, ya. Tapi sebelum ada trustnya ada dua, ya. Trust di antara mereka kepada pimpinan dan trust dari pimpinan kepada mereka. Karena kalau cuma trustnya satu pihak atau searah, itu tentunya tidak akan ada sinergi yang baik
Kemudian trust yang kedua adalah trust yang sifatnya antar anggota. Jadi ada kepercayaan antara anggota tim A dengan anggota tim B, atau anggota A dengan anggota B, atau katakanlah si X dengan si Y, si Y dengan si X. Itu harus ada timbal balik juga kepercayaannya. Nah, ini yang kadang tidak mudah kalau dinamikanya dalam suatu tim kecil. Itu biasanya karena kan situasinya lebih sederhana dibanding dengan tim yang lebih besar. Tapi di tim kecil ini walaupun sederhana, tapi berarti tanggung jawabnya adalah relatif besar, karena kan masing-masing memiliki tugas yang sudah spesifik, dan kemudian pada suatu saat dihadapkan pada suatu perubahan di mana harus ada saling membantu satu sama lain, harus ada saling sinergi satu sama lain, sehingga mungkin yang si A akan mengerjakan sebagian tugas si B akan mengerjakan tugas si C akan mengerjakan tugas si D, dan seterusnya. Atau mungkin malah akan ada rotasi. Nah, hal seperti itu bisa menciptakan konflik dan meruntuhkan kepercayaan kalau misalnya tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kita harus membiasakan adanya atmosfer kejujuran atau keterbukaan. Jadi keterbukaan satu sama lain, baik antara leader dengan yang dipimpin, maupun di antara anggota tim. Tidak ada yang namanya prasangka atau prejudis atau berpikiran jelek yang negatif satu sama lain. Nah, ini kan suatu hal yang sifatnya kadang personal, ya, sifatnya tidak berkaitan dengan profesionalitas, tapi lebih bersifat personal. Tapi kalau ini terbawa ke dalam situasi yang sifatnya pekerjaan dan profesional, itu pasti akan mempengaruhi dari kinerja organisasi di dalam tim. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, pertama adalah bagaimana kita menciptakan sebagai seorang leader, menciptakan bagaimana situasi atau environment di dalam tim itu environment yang penuh dengan keterbukaan, ada transparansi satu sama lain, ada respect terutama ya, satu dengan yang lainnya ada respect. Caranya adalah pasti leader yang akan memfasilitasi itu, menciptakan situasi seperti itu. Karena kalau dari menyerahkan kepada yang dipimpin, kadang mereka merasa, ada yang merasa itu adalah persaingan, ada yang merasa itu adalah suatu hal yang friksi dalam pekerjaan, karena kamu melewati batas ini, kamu harusnya ini adalah KPI saya, kenapa kamu take over, ini harusnya kamu yang kerjakan, kenapa harus aku yang mengerjakan. Hal kayak begitu tuh hal yang sifatnya umum. Nah, sebagai seorang manajer harusnya bisa memotivasi atau memberikan semangat mereka berpikir secara positif bahwa hal seperti ini itu bisa diatasi dengan building trust. Salah satunya adalah dengan team building, kemudian tanamkan bahwa semua itu akan saling membantu dalam suatu tim, tidak bekerja secara individual, tapi sebagai team player. Kemudian jangan ada prasangka apapun, bagaimana karena keberhasilan dari atau target achievement daripada tim itu akan menunjang target pencapaian setiap individu, dan itu setiap manajer atau leader itu akan memperhatikan hal itu. Dia tidak akan melihat secara hanya sekedar kemampuan individu dalam mencapai sesuatu, tapi dia melihat kemampuan tim. Nah, kontribusi dalam tim, sedang kita main bola nih, ada striker, ada left wing, ada right wing, ada back, ya kan, ada kiper, semuanya bergerak, ada yang harus mendistribusikan bola, ada yang menjaga bola, ada yang melakukan serangan langsung, shoot on target. Itu semuanya tidak dilihat, yang masukin bola ke dalam gawang itu yang juaranya, bukan, tapi adalah kerja sama tim. Karena dia si striker tidak bisa masukkan bola ke dalam gawang kalau tidak ada distribusi dari pemain tengah. Pemain tengah tidak akan bisa meneruskan bola kalau tidak ada distribusi dari pemain belakang. Nggak ada strategi yang diciptakan oleh manajer dari lapangan segala macam. Nah, itu akan saling menentukan, sehingga tim player adalah kuncinya. Demikian Mbak Eva. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak cara kita sebagai leader membangun kebiasaan tim
yang melakukan meetingnya itu secara efektif? Nah, ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya mengenai trust ya, mengenai kepercayaan tadi. Saya dari pengalaman saya adalah kita coba untuk memberikan mereka floor atau kesempatan untuk berpendapat, beropini ya, dan kita semua harus bisa menghargai pendapat dari tiap-tiap anggota pada saat meeting. Kenapa ya? Karena inilah bagian dari respect dan berpikir positif terhadap anggota tim yang lain. Mungkin pada awalnya akan banyak dispute atau konflik ya, karena orang kadang kok idenya dia, gagasan dia itu kok terlalu tidak masuk akal lah, not make sense lah untuk hal kayak begitu itu harus dihindari, karena kita harus melihat dari sisi yang positif. Nah, untuk menciptakan kondisi seperti itu ya harus manajer yang memulai. Dia harus memberikan respect kepada setiap bawahan atau setiap anggota tim yang memberikan kontribusi dalam bentuk ide atau gagasan, apapun itu ya. Nah, betul tadi awalnya mungkin akan terkesan karena semua orang memberikan ide, jadi kayaknya bukan meeting yang efisien. Namun keterlibatan secara mendalam dan diskusi itu seharusnya akan menggali potensi berpikir setiap anggota tim di titik yang sangat optimal. Ada ide-ide yang bisa tidak terbayangkan sebelumnya, sehingga alternatif solusi dalam diskusi menjadi beragam, ya kan? Bervariasi. Alternatif solusinya itu bervariasi, dan dari semakin banyak pilihan, seharusnya semakin kita bisa melakukan evaluasi atau penilaian mana nih opsi atau alternatif yang terbaik dan yang paling efektif. Memang semakin banyak pemikir, semakin banyak orang yang memberikan ide, maka itu akan menjadi semakin lama meetingnya. Tapi that's okay gitu. Ini bagian dari demokrasi, di mana kita juga memberikan kepercayaan kepada setiap orang untuk berpendapat. Ajak untuk setiap orang yang baik, termasuk anggota kita yang misalnya cukup introvert, diajak untuk distimulasi untuk menjadi lebih terbuka dan lebih berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, semakin banyak ide dan pilihan, maka seharusnya mekanisme penyelesaian masalahnya juga semakin lebih terbuka. Demikian Mbak Eva. Oke Pak Daniel, terima kasih untuk penjelasannya. Sebelumnya Eva mau izin untuk iklan dulu ya Pak ya. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like, di-share juga ke sahabat profesional lainnya, dan di-subscribe agar sahabat profesional tidak ketinggalan updatean terbaru dari Foster & Indonesia. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Bagaimana Pak, misalnya nih ya, seorang leader dapat mendelegasikan tugasnya ke anggota tim, agar anggota tim tersebut dapat berkolaborasi baik dengan anggota timnya yang lain. Silakan Pak. Kalau dari pengalaman saya, kita harus tahu dulu atau memahami dulu apa sih arti daripada delegasi itu. Jadi delegasi itu sebenarnya kalau ini saya mengambil definisi dari seorang ahli manajemen yang bernama James Stoner ya. Dia mengatakan bahwa delegasi adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Nah, delegasi ini menurut saya ada beberapa dimensi pemahaman yang kalau kita lihat dari sudut pandang staff itu bisa menjadi memiliki arti yang positif dan juga arti yang negatif. Pertama adalah dalam arti positifnya nih ya, itu adalah suatu penerimaan kepercayaan ya, bahwa dia dipercaya untuk memegang tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Nah, berarti yang bersangkutan telah terpilih untuk mendapatkan trust dari sisi kapasitas dan juga integritinya, termasuk leadership capability kalau misalnya dia harus melakukan koordinasi atau memimpin suatu task force. Nah, kemudian yang kedua, sisi positifnya bagi seorang staff untuk menerima itu adalah berarti dia sudah dapat menerima suatu ujian atau challenge. Dia di-challenge kemampuannya sebagai bagian dari peningkatan karir atau pengembangan diri. Apakah dia itu adalah seorang yang layak atau tidak untuk berkembang. Dalam konteks ini berarti dengan diberikan delegasi, yang bersangkutan dianggap memiliki potensi untuk berkembang. Tapi dalam pengertian yang sempit dan juga cenderung negatif, itu delegasi ini diartikan sebagai sesuatu yang tidak sepositif tadi, yaitu misalnya
wah, gue dapat kerjaan nih, dapat beban. Jadi dia merasa itu adalah suatu beban. Diberikan tambahan pekerjaan karena dianggap apa yang dikerjakan sekarang adalah belum maksimal. Berarti kerjaan gue dianggap kurang ya, gitu kan? Nah, jadi ini berbeda dengan apa yang orang sering bilang undervalue job. Karena kalau undervalue job itu bagi sebagian orang menerima pekerjaan yang relatif lebih mudah atau di bawah standar kapabilitasnya, maka yang bagi yang bersangkutan adalah wah, ini menghambat pengembangan karir gue nih, gitu kan. Jadi gue secara kapasitas gue nggak berkembang karena gue dikasih pekerjaan yang mudah, walaupun gaji gue cukup sih. Tapi secara kapasitas maupun secara mental gue jadi nggak berkembang. Nah, ini bukan begitu cara berpikirnya dia. Dia berpikirnya adalah, wah, gue ditambah pekerjaan nih, berarti waktu gue untuk main game berkurang nih. Waktu gue untuk browsing berkurang gitu kan. Nah, ini dari sisi yang negatif. Nah, sekarang begini, supaya yang bersangkutan itu bisa menerima dengan positif, tentunya kembali ke kita juga, bahwa kita sebagai manajer yang akan memberikan delegasi juga bisa menyampaikan itu dengan cara yang positif. Jadi kayak pelimpahan beban atau tanggung jawab, diberikan tambahan pekerjaan, kalaupun memang tujuannya adalah, wah, nih sebagai seorang leader atau manajer, nih kayaknya gue over capacity karena terlalu banyak harus dikerjakan, gue harus melakukan delegasi. Nah, saya sudah melakukan berbagai assessment, ada beberapa staff yang potensial bisa menerima delegasi ini. Nah, tapi bagaimana caranya supaya gue bisa ngasih tahu dia bahwa ini adalah challenge buat dia. Nah, itu kita harus mampu untuk menyatakan hal yang positif kepada dia nih. Tentunya kita juga harus punya target dan juga punya feedback bahwa yang bersangkutan nanti kalau bisa menjalankan delegasi ini dengan baik, berarti ada sesuatu yang dia akan dapatkan ya. Bukan hal yang dalam arti sempit kayak misalnya kenaikan gaji atau mungkin kenaikan tunjangan atau mungkin kesempatan berkarir, ya itu bisa diusahakan. Tapi adalah hal yang lebih luas dari itu adalah bahwa tanamkan pengertian bahwa mereka akan lebih terlatih nantinya menghadapi berbagai macam tekanan, ya, menghadapi berbagai macam tingkat atau level situasi yang lebih kompleks dan dinamis. Jika saat mereka menghadapi seperti itu, mereka sudah ada di level yang lebih tinggi. Ini bukan dari sisi jabatan, bukan dari apa, tapi mereka sudah lebih siap suatu saat diposisikan di posisi yang lebih tinggi. Dan itu artinya secara kepercayaan, secara remunerasi, secara facility itu udah mengikuti lah tentunya ya. Nah, itu yang bisa ditanamkan ke mereka. Tapi kalau mereka nggak pernah dilatih untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar, tentunya itu tidak akan pernah terjadi karena belum ada bukti, tidak proven bahwa dia bisa menyelesaikan suatu masalah yang lebih besar dibandingkan masalah yang ada sekarang. Nah, itu demikian Mbak Eva. Cara memberikan kita delegasi supaya mereka bisa menerima dengan besar hati. Nah, bagaimana juga nih Pak ya cara tim leader atau yang bisa disebut dengan manajer menjadi role model yang baik untuk timnya? Tentunya jawaban dari saya berdasarkan pengalaman adalah kita tidak seharusnya memposisikan kita seterusnya selalu dalam posisi sebagai atasan atau bos, tapi lebih tepat bagaimana supaya menjadi partner, supaya bisa menjadi inspirator, motivator, dan leader. Nah, ini tentunya yang tadi saya bilang pertama kali adalah lebih tepatnya adalah sebagai working partner ya. Karena apa? Sebagai atasan atau sebagai bos itu cenderung demanding, cenderung by order, cenderung satu arah direktif. Tapi kalau kita sebagai leader atau working partner, kita akan mereka melihat itu sebagai bahwa ini adalah rekan kerja sebenarnya. Dia menyetarakan dirinya supaya kita lebih nyaman. Nah, itu kan seperti itu ya kan. Jadi itu akan menjadi barometer dalam pengelolaan pekerjaan. Nah, selain itu role kita sebagai working partner itu apa ya? Tadi saya sudah bilang sebagai inspirator, motivator. Nah, termasuk di dalamnya adalah sebagai idea generator. Idea generator kita mendahului, merangsang atau menstimulasi mereka untuk
selalu berpikir kreatif dan berusaha untuk mengeluarkan gagasan-gagasan, ide-idenya. Kemudian kita juga berfungsi sebagai apa? Sebagai katalisator perubahan. Jadi kita perubahan yang positif ya, kita menjadi perintis untuk melakukan perubahan yang bersifat inovatif. Misalnya dalam hal bekerja, yang tadi bekerja kita hanya mengandalkan hal yang bersifat manual, sekarang kita dihadapkan pada disruptive technology, kita gunakan itu supaya menjadi efisien. Nah itu kadang sebagai atasan harus bisa melihat hal itu sebagai leader harus bisa melihat itu sebagai sesuatu yang bisa menjadi solusi untuk perubahan yang lebih baik. Kemudian menjadi inisiator pengembangan, ini juga berkaitan. Kemudian tentunya yang paling penting salah satunya adalah menjadi solver atas dispute atau konflik solver. Jadi kalaupun ada sesuatu friksi, itu kita bisa memberikan jalan keluar, friksi dalam pekerjaan, bahkan friksi dalam hal sifatnya pribadi. Kalau itu terbawa ke kehidupan profesional, kita harus bisa membantu untuk menyelesaikannya. Nah, leadership style juga akan menentukan hal ini. Jadi kan leadership style yang salah satunya dengan penyesuaian diri. Jadi menentukan sikap leadership pada saat yang tepat, situasi yang tepat. Misalnya kapan harus bersikap demokratis, kapan harus benar-benar direktif dan persuasif, ya kan. Kemudian tentunya dengan mengedepankan fungsi-fungsi ini, maka insya Allah kita akan menjadi role model yang tepat bagi seluruh anggota tim. Itu dari pengalaman yang saya lakukan. Gitu Mbak. Oke Pak Daniel, nggak terasa nih kita mau di pertanyaan terakhir di sesi video kali ini. Bagaimana nih Pak syarat tim leader atau manajer membangun kebiasaan berkolaborasi dengan baik untuk timnya, agar ketika mereka menemukan masalah, mereka dapat memecahkan masalah tersebut bersama-sama? Salah satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau leader adalah memimpin satu tim untuk melakukan problem solving. Karena apa? Karena semua yang ada dalam permasalahan semua hal yang dalam pekerjaan itu selalu akan menimbulkan masalah. Pada intinya demikian. Bagaimana kita harus menyelesaikan pembayaran pajak, bagaimana kita harus melakukan tax planning, bagaimana kita harus melakukan distribusi penjualan, bagaimana kita harus menjual dengan cepat, bagaimana kita harus memproduksi dengan hal sesuai dengan supply, sesuai dengan demand, ya kan? Itu hal-hal yang bisa menjadi masalah setiap hari, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini di mana demand menurun tapi secara online mungkin terjadi peningkatan dan segala macam. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan dinamika yang ada di pasar. Nah, kita harus bisa membiasakan diri menjadi seorang problem solver. Bagaimana caranya? Yaitu menurut pengalaman saya adalah kita harus merubah pola pikir kita dari cara berpikir yang sifatnya individualis atau terkotak-kotak. Kalau orang manajemen bilang tuh silos thinking, silo atau sektoral, kemudian tapi jadi berpikir yang sifatnya lateral dan komprehensif ya. Dia dari sisi keseluruhan. Kalau yang sering dibilang para ahli manajemen itu kita berpikir dari drone view, dari helikopter view. Kita melihat dari atas, ya kan. Kemudian dari berbagai sudut pandang tentunya, gitu kan. Kalau dari atas kan, udah dari atas seperti, kita melihat dari sisi 4 arah mata angin, kita melihat dari atas seperti apa. Oh, ini di sebelah sana kelihatan ada sesuatu, nah kan. Nah, dengan adanya berbagai sudut pandang dari teman-teman kita ini ya, karena kalau kita melakukan diskusi itu biasanya kan lintas sektoral, lintas seksi, lintas departemen ya kan. Itu kan masing-masing punya peran yang berbeda-beda dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, pada saat mereka saling memberikan tanggapan atas suatu masalah gitu kan, tentunya akan ada berbagai macam persepsi dari masing-masing individu. Kalau dari tim yang kecil, masing-masing tentunya punya cara pandang sendiri terhadap suatu masalah. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut kamu gimana? Pak, kalau saya begini Pak, karena ini sudut pandang dari sisi anggaran, dari sisi budgeting ya harusnya begini, batasannya begini. Nah, kalau kamu gimana? Wah ini Pak nggak bisa Pak, kalau dari sisi
sales dan marketing ya harusnya ada supporting unit di mana kita harus melakukan tambahan investasi di sini supaya kita mendapatkan click view yang banyak gitu, atau mendapatkan subscriber yang lebih banyak nih gitu. Nah kemudian ini kan hal yang bertentangan, satu membutuhkan ini ada keterbatasan, tapi satu membutuhkan support. Nah kalau nggak ada jalan tengah, kalau nggak ada sudut pandang yang tepat, maka solusi tidak bisa terjadi dengan baik, ya kan? Nah saya mau ambil contoh lagi nih. Jadi misalnya kita sebaiknya nih mengadakan suatu meeting rutin. Katakanlah kalau kita melakukan briefing setiap pagi, itu ada meeting pagi, baik itu offline maupun online ya. Better sih kalau masih pandemik ya berarti online, pakai media online. Kemudian angkat masalah tertentu. Ini mungkin kita bisa lakukan minimal seminggu sekali, karena kalau di dinamika saat ini ya, perubahan terjadi sangat cepat. Jadi dalam hitungan hari pun kadang sesuatu bisa berubah. Nah katakanlah kita kumpulkan tim produksi, kemudian ada bagian editing dan enrichment, content enrichment, kemudian ada bagian pemasaran dan penjualan, ada bagian branding, ada bagian keuangan. Kemudian kita bahas nih, ternyata ada masalah di mana ada suatu produk yang distribusinya kok sangat lama nih, belum terdistribusi dengan cepat. Apa sih masalahnya? Kita cari root cause-nya dulu lah. Apakah di bagian produksi, apakah di tim kreatif, atau ada di tools yang belum siap? Mengapa kita bisa terjadi? Apakah ini terkait dengan anggaran, ketersediaan keuangan, ataukah ada kesiapan konten kreator yang bermasalah, ataukah ada editor yang belum memahami pola produknya? Nah, seandainya pun terjadi sedemikian, mengapa ini bisa terjadi? Apakah ada arahan dari manajer yang belum jelas terhadap si editor tersebut gitu kan? Atau kepada bagian produksi juga belum ada direction yang clear dari kepala produksinya. Nah, sekarang akhirnya ditemukanlah simpul-simpulnya di mana. Oh, simpulnya di sini nih, simpul masalahnya di sini. Simpul masalah di sini, simpul masalah di sini. Nah, pada saat masalah-masalah ditemukan, tentunya ini harus ada solusi. Nah, solusinya itu kita combine dari semua pihak. Kita terima, oh kalau masalahnya ada di anggaran, berarti kita butuh dana intinya. Kalau kita butuh dana intinya, ada sesuatu yang dulu salah pada saat melakukan budgeting. Ternyata dulu waktu dilakukan perhitungan kalkulasinya, angkanya kurang karena harus ada aplikasi konten yang harus untuk menyempurnakan konten, itu harus ada aplikasi khusus nih misalnya. Nah, itu ternyata baru ketahuan sekarang. Nah, kalau gitu baru ada dana cadangan, dana darurat yang tadinya dialokasikan untuk X, kita alokasikan untuk ini. Nah, itu kan suatu keputusan yang timbul karena ketahuan pada saat meeting ya kan. Nah, inilah bagian dari kolaborasi. Jadi si bagian sales atau bagian distribusi tidak akan menyalahkan bagian produksi, karena semata-mata salahnya adalah di bagian kuncinya di bagian keuangan. Tapi keuangan juga mungkin tidak salah karena dia menerima budget itu pada saat dulu direncanakan oleh bagian yang bersangkutan. Jadi dia hanya mengelola keuangan. Nah, hal kayak begini harusnya akan ketahuan bila cepat dilakukan meeting atau rutin dilakukan meeting untuk problem solving. Jadi ada common issues meeting lah intinya ya. Jadi isu-isu yang muncul setiap hari itu bisa langsung kita selesaikan di tempat. Itulah caranya kita berkolaborasi lintas sektoral untuk menyelesaikan berbagai macam masalah dengan sudut pandang masing-masing orang. Jadi kita ketahuan, the point of problemsnya di sini, the point of isusnya ada di sini. Nah, kita bisa selesaikan bersama-sama. Demikian Mbak Eva dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya. Semoga video ini dapat bermanfaat ya Pak ya bagi sahabat profesional yang mendengarkan dan menyaksikan. Sahabat profesional, Eva ingatkan kembali, jika sahabat profesional menyukai video kami, jangan lupa untuk di-like, di-share juga ke sahabat profesional lainnya, dan di-subscribe agar sahabat profesional tidak ketinggalan updatean terbaru dari video Connecting Time. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time yang lainnya dengan tema-tema menarik lainnya. Bye-bye!